Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini segenap katekit yang mendampingi anak-anak kita, calon sidi, bersama-sama boleh hadir pada malam hari ini untuk kita mempersiapkan di dalam pemantapan calon sidi yang akan kita laksanakan pada bulan Oktober yang akan datang. Untuk itu Bapak Ibu dan Tuhan, kita akan bersama-sama segera memulai di dalam persiapan kita malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Saya akan menghantar kita bersama-sama untuk menyanyikan Kidung Jemaat nomor 64 yang tentunya sudah hafal semuanya. Saya share screen terlebih dahulu ya. Kidung Jemaat nomor 64, kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Bila ku lihat bintang gemerlap dan bunyiku riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat cinta-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Allah-Ku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian pedang menebus, ku berteduh bagi dicurahkan oleh Putra darahnya, maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Allah-Ku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allah-Ku. Bapak Ibu dan saudara Tuhan, kita akan bersama memulai di dalam acara persiapan kita pada malam hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Krista. Monggo katuran dumateng Pak Krista. Mari Bapak Ibu, para katekit yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama menyiapkan hati, pikiran kita untuk memasuki pradaya bagi para katekit untuk dalam rangka pemantapan calon sidi kali ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur malam ini Engkau berkenan untuk menjumpakan kami dengan saudara-saudara kami, para katekit dari beberapa belas jemaat. Kiranya kasih setia-Mu menyertai seluruh acara kami pada malam hari ini, baik kami sebagai penyedia materi atau fasilitator, maupun juga kami sebagai para katekit yang mana kami akan bersama-sama mendampingi anak-anak kami yang akan mengikuti sidi pada tahun ini. Kiranya kearifan sorgawi
dan hikmat daripada-Mu menyertai kami semua, sehingga proses pemantapan ini dapat berlangsung selama sebulan ke depan dengan sebaik-baiknya dan menambahkan wawasan serta kedalaman iman bagi anak-anak kami yang akan suci itu. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh pembawa acara maupun juga para katekis yang terlibat di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami yang jauh daripada sempurna ini supaya Engkau Allah yang Maha Tinggi yang menyempurnakannya. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Oke. Terima kasih Pak Krista yang sudah menghantar kita di dalam doa pada saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini hadir dari Bali Wiyoto, itu ada 3 orang, ya. Saya, Pak Arti, kemudian Pak Gideon, dan juga Pak Krista. Kalau panjenengan bertanya di mana yang lain, kalau Pak Pendeta Agus Wasono sekarang sudah bertugas di KJW Nganjuk, dan Pak Pendeta Sukatiyarno besok hari Rabu itu akan dihantar ke GKJW Jemaat Banyuwangi. Sehingga saat ini beliaunya tadi izin tidak bisa mengikuti kegiatan kita bersama pada saat ini. Namun demikian nanti pada saatnya ketika dilaksanakan pembinaan tetap bisa bersama-sama dengan kita untuk melaksanakan pembinaan dan pemantapan calon siji. Baik Bapak Ibu dan Tuhan, kita akan langsung masuki di dalam penjelasan mengapa panjenengan pada malam hari ini perlu diadakan pradaya supaya maksud dan tujuan dalam pembinaan calon siji ini nanti mencapai sasaran dan anak-anak kita benar-benar terbekali. Yang tentunya peran serta pendamping ataupun juga guru katekis di dalam ikut mendampingi tumbuh kembang iman anak-anak kita ini menjadi hal yang penting. Kami memberikan waktu sepenuhnya kepada Bapak Pendeta Gideon untuk bisa memberikan pemaparan dan juga penjelasan berkaitan dengan materi maupun juga time schedule dalam pelaksanaan pemantapan calon siji. Monggo kami serahkan ke Pak Gideon. Ya, terima kasih sekali Pak Ardi. Selamat malam Ibu Bapak katekit dari jemaat, dari beberapa belas jemaat Pak Krista kalau mau menyebutkan. Hingga sore hari ini kalau dari laporan kami yang sudah bersama-sama panjenengan mendaftar kepada Pak Krista, kami melihat semangat yang luar biasa dari jemaat-jemaat untuk bersama-sama mengikuti kegiatan ini karena kalau di total jumlah katekis dan jumlah calon CD-nya itu kalau digabung itu lebih dari 200 orang. Dari 12 atau 13 jemaat nggih. Ya, jadi terima kasih sekali untuk keikutsertaan panjenengan dan semangat panjenengan juga untuk menemani perjalanan anak-anak kita akhirnya boleh menjadi semakin dewasa dalam imannya. Ya, sebelum nanti kita masuk ke dalam diskusi terkait proses, kami perlu menjelaskan mengapa Bali Wiyoto mengadakan pemantapan calon CD ini terlebih dahulu. Kita tahu bahwa kedewasaan itu sesuatu yang sangat penting dan itu merupakan tanggung jawab bersama, baik itu keluarga, gereja, maupun tentu saja dalam artian gereja secara lebih luas. Disinilah lalu kemudian Bali Wiyoto sebagai tempat di mana teologi GKJW itu lalu kemudian digodok, lalu kemudian diperkenalkan dan kemudian didaratkan, diinternalisasikan begitu kepada setiap warga GKJW. Kami merasa bahwa kami memiliki tanggung jawab juga dalam pertumbuhan iman anak-anak kita bersama itu. Selain itu, kami juga melihat bahwa ternyata jemaat-jemaat itu kemudian kangen untuk kemudian beberapa jemaat itu biasanya mengadakan pemantapan calon CD di Bali Wiyoto. Tapi karena memang situasinya pandemi, selama 2 tahun ini kami belum bisa kemudian menerima
pemantapan calon sidi yang kemudian eh, dilaksanakan biasanya di Bali Wiyoto. Kita tahu bahwa tantangan hidup yang dihadapi oleh anak-anak kita ini sangat berat ke depan, karena kalau bicara tentang kehidupan orang Kristen hari ini dan ke depan itu kita tahu mereka akan berhadapan dengan tantangan-tantangan yang luar biasa. Baik itu mungkin mereka secara pribadi, baik mungkin mereka dalam lingkungan pergaulan mereka, yang hari ini kita tahu mungkin zaman eh, TikTok, zaman YouTube, zaman Instagram ini, zaman media sosial 4.0 ini berbeda sekali dengan ketika mungkin kita dulu menghayati kehidupan bergereja kita sebagai komunitas di suatu tempat. Kita sekarang ini terhubung dengan banyak sekali hal dan tidak dibatasi lagi oleh tempat lagi. Karena itu kami merasa kami punya tanggung jawab juga kemudian untuk menemani perjalanan jemaat-jemaat dalam pertumbuhan bersama ini, khususnya mempersiapkan anak-anak kemudian untuk berhadapan dengan berbagai macam tantangan itu. Kami sadar bahwa tidak mungkin bisa menemani terus-menerus, karena itu panjenengan, para katekis di jemaat inilah yang kemudian kami harapkan bisa, yang selama ini telah menemani mereka, bekerja sama bersama-sama dengan kami untuk juga berproses bersama dengan anak-anak kita ini. Karena itu memang peran katekis dalam kegiatan ini sangat penting, karena memang harapan kami, walaupun memang Bali Wiyoto yang mengadakan pembinaan, tapi pembinaan yang sesungguhnya itu sebenarnya terjadi secara hybrid. Baik melalui materi yang kami sampaikan dari Bali Wiyoto, melalui pertemuan Zoom-Zoom yang kita adakan, mungkin juga kami membuka diri untuk menjadi tempat berkonsultasi bagi anak-anak maupun bagi katekis. Kami juga berharap bahwa selama pemantapan ini, peran katekis di jemaat itu juga tidak hilang. Karena Bapak Ibu yang mengenal anak-anak, Bapak Ibu yang mengetahui proses pertumbuhan mereka selama ini, mungkin yang mengenal secara dekat pergumulan-pergumulan yang mereka alami satu persatu. Kalau kami yang ada di Bali Wiyoto, karena kami tidak bergaul dengan mereka setiap hari, kami memiliki keterbatasan terkait itu. Dan untuk itulah nanti ada beberapa materi yang kami nyuwun tulung panjenengan boleh mendampingi, baik dalam pendalaman materinya maupun dalam pengerjaan tugasnya, dan juga dalam beberapa proses yang lain. Nggih, itu. Jadi Pradaya Katekis ini kami harapkan memotivasi para katekis nanti untuk menemani anak-anak kita berproses. Kita tahu bahwa sekarang ini kita masuk era yang berbeda dengan dulu, maka kami mencoba untuk mengemas pemantapan calon CD kali ini dengan gayanya anak-anak. Jadi artinya dengan gayanya para remaja calon CD tersebut. Perkenankan saya memperkenalkan dua istilah yang ini baku secara bahasa Indonesia, begitu nggih. Jadi kalau kita selama ini memang menyebutnya katekit, katekit itu ternyata tidak ada di dalam kamus besar bahasa Indonesia. Yang ada itu adalah katekis. Jadi karena itu kami menggunakan istilah katekis di sini. Tapi jika nanti dalam kehidupan sehari-hari memang karena kita sudah terbiasa menggunakan katekit, ya tidak apa-apa. Biasanya untuk anak-anak calon CD, kita tuh menyebutnya katekisan. Istilah katekisan ini pun juga tidak ada dalam kamus besar bahasa Indonesia. Yang ada itu katekumen. Katekumen itu adalah orang yang diajar, katekis itu adalah orang yang mengajar atau membina sampai mereka kemudian, kalau dalam Katolik itu mereka sampai menyatakan dewasa. Kalau kita di Kristen Protestan itu sampai mereka kemudian menyatakan kedewasaan iman mereka. Karena itu dalam pemaparan kami berikut ini, kami akan menggunakan dua istilah ini, katekis dan katekumen. Katekis itu adalah gurunya atau pengasuh calon CD dalam grup kita. Katekumen itu menunjuk pada anak-anak calon CD kita. Saya akan membagikan ini kepada Bapak Ibu, bagaimana proses kita selama beberapa waktu ke depan ini kita alami. Jadi memang ada beberapa persiapan yang harapannya memang kemudian menjadi persiapan kita bersama dalam kegiatan yang nanti akan kita lakukan. Ini adalah hal yang harapannya bisa menjadi pembagian tugas
bersama kita dalam proses menemani anak-anak kita menjadi dewasa ini. Jadi untuk jemaat itu selama beberapa hari ini sampai dengan paling lambat hari ini 26 September 2021, kami mohon jemaat itu bisa mendaftarkan, mengumpulkan nama serta nomor WA, baik itu katekis maupun katekumennya. Silahkan berkontak dengan Pak Krista bagian data yang kemudian memang meramu, mengumpulkan. Pak Krista juga sudah membuat Google Form berisi, kemudian Google Sheet berisi bermacam-macam data yang masuk, jemaat yang masuk, lalu kemudian sudah apakah sudah lunas atau belum, begitu. Artinya kami nanti akan menjelaskan kenapa kok kami kemudian memasukkan pendanaan tertentu ke sini. Itu. Lalu hari ini kita melakukan pradaya katekis. Kami nanti juga akan membagikan setelah acara ini selesai Google Form untuk pertanyaan-pertanyaan yang muncul sebelum materi kami berikan. Lalu kemudian kami juga harapannya nanti akan membuat buku kenangan untuk kita bersama, baik untuk anak-anak maupun untuk katekis. Karena itu kami juga akan memberikan Google Form kenal personal. Jadi ada 2 Google Form yang setelah ini akan kami bagikan di grup pengasuh calon CD itu. Pertama, Google Form tentang pertanyaan-pertanyaan yang dimiliki oleh anak-anak atau mungkin katekis juga boleh terkait materi-materi yang saat ini belum dibagikan, tetapi mungkin ini dirasa pertanyaan-pertanyaan yang penting. Dan mungkin selama ini memiliki pergumulan dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Secara khusus memang kami membatasi pada 3 materi yang kami sampaikan. Kami akan menjelaskan materinya nanti. Yang kedua, kenal personal ini kami harap, jadi karena memang situasi pandemi ini tidak memungkinkan kita untuk ketemu langsung, jadi kami berupaya untuk membangun keakraban itu melalui berbagai cara. Salah satunya adalah melalui buku kenangan yang nanti akan dibagikan kenal personal ini. Kami nyuwun datanya sekarang karena pengalaman dari gelombang yang pertama kemarin itu, kami memintanya setelah kegiatan selesai, akhirnya lalu kemudian beberapa jemaat itu ternyata harus dihubungi beberapa kali, bahkan ada yang belum mengirimkan sampai dengan hari ini. Jadi kami nyuwun untuk yang pertanyaan nanti bisa dikumpulkan 3 Oktober dan kenal personal nanti dikumpulkan 10 Oktober. Saya nanti akan memberikan timeline kerja bersama kita. Lalu kami nyuwun juga supaya ada setiap katekis dan juga setiap katekumen anak-anak calon CD itu membuat video perkenalan pendek. Jadi 1 menit video. Jadi ada video 1 menit, kami nanti dari Balwiyoto juga akan memperkenalkan kompleks Balwiyoto ini karena tidak mungkin datang ke sini saat ini, tapi supaya baik katekis maupun juga anak-anak itu tahu kompleks Balwiyoto ini seperti apa, kami nanti akan membuatnya dalam bentuk video, juga video perkenalan kami yang dari Balwiyoto. Itu. Jadi nanti dari jemaat, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan utamanya nanti itu nyuwun tulung untuk bisa melakukan beberapa hal ini. Kami dari Balwiyoto, kami telah menyiapkan grup WA, baik untuk katekis dan katekumen kami bedakan supaya biasanya anak-anak itu kalau digabungkan dengan orang dewasa itu guyonane ora bebas. Gitu kan. Jadi supaya mereka guyonane iso bebas satu dengan yang lain. Dari pengalaman kemarin kami yang gelombang 1 itu kalau yang katekis gitu satu hari gitu paling cuma 10 chat sampai dengan 30 chat. Kalau grupnya anak-anak itu bisa sampai ratusan chat yang mulai main bareng sampai kemudian guyonan satu dengan yang lain. Jadi kami memang membedakan dalam kerangka itu. Lalu kami juga melakukan pradaya katekis dan kami juga melakukan persiapan-persiapan materi. Bahan ini sudah kami bagikan di grup sebelumnya, di grup Bapak Ibu sekalian. Jadi silahkan nanti bisa dipersani lengkapnya di sini. Terus yang berikutnya untuk kegiatan utama nanti kita akan ada 3 kali Zoom. Jadi walaupun kegiatannya dilakukan tanggal 23 sampai dengan 30 Oktober, tapi Zoom-nya itu cuma 3 kali. Tapi bukan cuma Zoom ini saja yang kemudian penting.
Jadi kami berharap memang prosesnya itu bukan kayak proses belajar mengajar di kelas begitu ya, tapi ada belajar mandiri juga, ada pengembangan kreativitas, ada diskusi kelompok, ada pembangunan relasi antara calon CD dengan katekis. Kami berharap juga ada itu, karena itu ada 3 kali Zoom yang bersama-sama, lalu juga ada pembelajaran mandiri oleh setiap anak, lalu juga pendalaman materi nanti bersama dengan katekis. Terus ada tugas-tugas. Ini yang kami harapkan nanti menjadi bagian komitmen anak-anak kita. Tugas-tugasnya sederhana, jadi bukan tugas-tugas yang wangel, wabot begitu. Kalau mereka mengikuti prosesnya dengan terus-menerus, sebenarnya tugasnya tidak terlalu berat. Ketoke koyok, wih, kok wakeh iku nih. Tapi dari pengalaman kemarin ketika dilakukan ternyata sangat menyukacitakan. Kami menambahkan beberapa hal dari evaluasi kami atas pelaksanaan gelombang yang pertama. Dan dari Bali Wiyoto, kami akan menyediakan buklet tanya-jawab tentang iman. Jadi, tanya-jawab seputar iman ini adalah jawaban dari pertanyaan anak-anak dan katekis terkait materi-materi ini. Jadi kami nanti rencananya akan membuatkan buku saku. Jadi buku saku yang isinya anak bertanya, nanti kami akan menjawabnya, kami bukukan itu kemudian menjadi buku. Mereka bisa bertanya apapun tentang iman, kami bagikan itu kepada anak-anak. Selain, nanti tentu saja ada diskusi terkait materi. Lalu kami juga menyediakan layanan jika misalnya baik katekis ataupun anak-anak itu kepingin sharing dengan kami, kepingin curhat dengan kami, atau mungkin konsultasi terkait masalah iman mereka atau keluarga mereka, kami yang ada di Bali Wiyoto sangat terbuka. Pengalaman yang kami alami kemarin, beberapa anak-anak itu juga kemudian curhat kepada kami, baik melalui email ataupun melalui WA, dan itu sangat menyukacitakan kami, keterbukaan mereka lalu kemudian luar biasa bagi kami. Kami nanti juga akan menyediakan sertifikat, buku kenangan, dan juga untuk anak-anak yang melakukan tugas terbaik, kami akan memberikan apresiasi untuk tugas-tugas mereka itu. Terus kami juga punya tanggung jawab untuk memotivasi, lalu kemudian mengelola grup-grup yang ada setelah pasca pemantapan. Pak Krista biasa membagikan video-video tentang Islamologi, tentang budaya, kepada anak-anak yang itu juga bisa jadi sarana belajar mereka sesudah mereka mengikuti kegiatan pemantapan ini nanti. Dari berbagai sumber. Saya mungkin membagikan beberapa buku yang bisa dibaca oleh anak-anak. Harapannya nanti grup itu lalu kemudian menjadi grup bersama yang tetap hidup bahkan setelah kegiatan ini selesai. Oke, jadi gambaran bagian kerja kita masing-masing begitu. Lalu untuk persiapan kita sekarang, monggo nanti katekis mensosialisasikan pertemuan kita ini kepada para calon CD, lalu nanti Google Form-nya, silahkan membagikan Google Form terkait pertanyaan-pertanyaan mereka. Google Form nanti akan kami bagikan di grup. Lalu silahkan katekis juga membagikan Google Form tentang kenal personal tadi itu. Ada biodata, tanggal lahir, nama jemaat, hobi, dan yang lain ini terus masih ada terusannya. Lalu yang khas dari diri mereka, lalu juga pemahaman mereka tentang Tuhan, tentang gereja, tentang sesama. Lalu kemudian kami juga nyuwun tulung ada 2 buah foto yang nanti mereka unggah di Google Form itu, dan juga Bapak Ibu katekis juga. Ya, karena nanti untuk katekis kami juga memberikan ruangnya untuk di buku itu, boleh gaya bebas, yang penting itu tampak mukanya. Itu. Yang berikutnya, silahkan membuat itu tadi video perkenalan sepanjang 1 menit, bisa direkam dengan HP, posisi HP-nya horizontal, kami akan mengkompilasi videonya ini nanti. Perkenalannya bebas, boleh dibuat sekreatif mungkin, tetapi karena niatnya kenalan, jadi tidak menggunakan masker nih, jadi wajahnya kelihatan. Itu. Silahkan video dikirimkan di ipthbaliwiyoto@gmail.com atau kepada iya, jadi lebih baik dikirimkan ke email supaya tidak pecah itunya. Atau panjenengan bisa mengirimkan linknya kepada kami. Jadi kalau video yang dari jemaat itu silahkan dikumpulkan jadi satu, lalu dikirimkan kepada kami. Ini nanti akan kami bagikan kepada anak-anak sebelum mereka memasuki proses, sehingga mereka bisa kenal konco-konco nih. Lalu baik katekis maupun katekumen silahkan mempersiapkan diri baik secara fisik, motivasi, untuk setia mengikuti pembelajaran materi sampai dengan akhir dan mengerjakan tugas-tugas. Sertifikatnya nanti kami akan berikan kepada yang setia mengerjakan tugas
seluruhnya dan juga mengikuti seluruh kegiatan dari awal sampai dengan akhir. Jadi sertifikat ini bentuk apresiasi kami atas kesetiaan mereka mengikuti proses pemantapan ini. Nggih, walaupun mungkin sertifikasinya ora iso ditukar dengan uang atau apapun, tapi sertifikasi itu tanda bahwa mereka itu menjaga semangat mereka dalam bertumbuh, dan itu kan sesuatu yang luar biasa nggih. Jadi yang namanya kehidupan iman itu kan nggak sekadar yang diukur dengan uang, begitu artinya. Tetapi juga bahwa mereka bisa setia, bahwa mereka kemudian bisa terus mengikuti proses yang diperkenankan mereka ikuti, itu kan juga bagian. Nggih. Jadi harapannya kegiatannya nanti demikian. Tanggal 20 Oktober kami nanti akan membagikan video yang dibuat oleh anak-anak dan katekis itu tadi, mengenal kompleks kantor MA dan Bali Wiyoto, lalu perkenalan dari kami yang di Bali Wiyoto, dan perkenalan katekis katekumen dari setiap jemaat. Nanti tanggal 20 kami akan membagikan video ini kepada seluruh peserta, baik katekis maupun anak-anak calon CD. Lalu untuk kegiatannya, gambaran kegiatan umumnya kita nanti akan melihat bersama-sama. Tanggal 20 Oktober kita ada Zoom yang pertama. Nanti jamnya ada di slide berikutnya. Itu keakraban, lalu ibadah pembukaan, perkenalan jemaat, terus pengantar menuju materi, penjelasan kami tentang materi-materi yang akan disampaikan. Materi-materi ini dalam bentuk video dan buklet, begitu. Lalu pada saat ini kami juga akan membagikan materi dan tugasnya. Serta kami nanti akan mengadakan pembagian kelompok lintas jemaat. Kemarin pengalaman dari gelombang 1 itu dilakukan hanya per jemaat, sehingga ada beberapa anak yang kemudian merasa walaupun sudah ada grup, kadang-kadang kroso kurang kenal dengan anak-anak teman-teman calon CD dari jemaat yang lain. Jadi nanti untuk salah satu tugas, kami akan membuat tugasnya itu dalam format lintas jemaat. Kami akan menyediakan Zoom-nya untuk anak-anak, kalau anak-anak nanti mau diskusi tugas dan yang lain-lain. Itu. Lalu tanggal 24 dan 25 ini tidak ada Zoom, tapi harapannya karena anak-anak sudah menerima materi berupa video, menerima materi berupa buklet, lalu kemudian juga menerima tugas-tugas, harapannya nanti ada pembelajaran materi oleh anak-anak secara pribadi. Videonya 1 jam mungkin setiap materi, dan ada buklet untuk memudahkannya. Lalu kemudian selain mereka belajar secara pribadi, silahkan jemaat-jemaat juga melakukan pendalaman materi. Jadi mungkin katekis bersama dengan para calon CD, lalu kemudian sesudah misalnya tanggal 23 mereka menerima materinya, 24 mereka belajar mandiri, 25 mungkin katekis di jemaat itu bisa, kalau yang bisa ketemu langsung ya syukur, kalau yang tidak mungkin Zoom bersama dengan atau Google Meet bersama dengan para calon CD-nya, lalu kemudian bertanya bagaimana materinya, lalu kemudian mendalami. Nah, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ternyata belum mereka tanyakan dalam pramateri tadi, tetapi muncul dari diskusi itu, atau tiba-tiba ketika kami menyampaikan materi ada sesuatu yang kemudian menarik mereka, kita akan mengadakan Zoom yang kedua. Zoom yang kedua ini nanti isinya itu cuma diskusi tanya-jawab dengan anak-anak terkait pertanyaan mereka. Jadi kalau Zoom yang pertama tadi keakraban pengenalan materi, Zoom yang kedua ini diskusi tanya-jawab tentang materi, itu nanti akan dilakukan di yang kedua ini. Di Zoom kedua ini nanti kami juga akan membagikan yang buku saku digital tadi itu, tentang tanya-jawab seputar iman dari pertanyaan-pertanyaan mereka. Itu, jadi kami nanti akan membagikan juga di sini. Lalu, 27 Oktober, ini adalah hari mengerjakan tugas kelompok. Jadi ketika hari mengerjakan tugas kelompok ini nanti kami akan menyediakan Zoom-nya, jika nanti kelompok-kelompok akan bekerja bersama-sama, karena kan harapannya lintas jemaat. 28 sampai 29 ini silahkan mengerjakan tugas. Batas pengumpulan tugasnya 29 Oktober jam 9 malam. Karena ada tugas yang membuat karya bersama juga. Dan yang terakhir 30 Oktober itu nanti Zoom kita berisi penutup, lalu kemudian pengumuman karya terbaik, lalu juga kami akan mengadakan proses semacam proses wisuda
untuk anak-anak kita karena mereka telah mengikuti seluruh proses dengan baik dari awal sampai dengan akhir, ditutup nanti ibadah meditatif. Ya, itu gambaran umumnya. Jadi kalau dibuat tanggalnya begitu kira-kira begini. Hari ini kita pradaya, kami akan membagikan Google Form, lalu tanggal 3 pengumpulan pertanyaan, tanggal 10 itu pengumpulan kenal personal, nanti tanggal 20 tidak kami tulis di sini, kami akan membagikan video kenalan mereka. 23 ini Zoom yang pertama, jadi temu akrab, pembukaan, pengenalan materi. 24, 25 belajar mandiri, lalu juga pendalaman di jemaat. Mungkin mereka bisa nyicil kerja tugas, begitu. 26 itu Zoom, tentang Zoom kedua, diskusi. 27 Zoom masing-masing kelompok untuk mengerjakan tugas kelompok lintas jemaat. Mereka bisa juga mengerjakan tugas. 28, 29 ini mereka mengerjakan setiap tugasnya. Jadi nanti ada 3 tugas. Dari 3 materi ada 3 tugas yang berbeda-beda. Dan tanggal 30 itu kesan pesan, wisuda, penutup. Oke, itu gambaran umumnya. Untuk Zoom yang pertama, tanggal 23 Oktober, ini nanti kita mulai jam 2 siang. Jadi jam 2 sampai dengan setengah 4, sebelum kegiatan dimulai, anak-anak nanti akan dikumpulkan anak-anak sendiri, katekis dikumpulkan katekis sendiri, anak-anak nanti bersama dengan saya, katekis bersama dengan Pak Ardi. Ini saat keakraban kita. Jadi tidak ada materi, tidak ada apapun, kita di sini kenalan, sharing. Kalau anak-anak ya ada games-nya, ada kegiatan bersama di break-up room gitu. Lalu kemudian istirahat setengah jam, dan jam 4 kita mulai kegiatannya. Ibadah pembukaan nanti oleh Pak Krista, keynote dan ground rule nanti oleh saya, perkenalan perjemaat nanti akan dibantu Pak Agus Wasono. Lalu kemudian untuk jam 6 sampai dengan jam 7, silakan makan malam, baik yang dilakukan di jemaat atau di rumah masing-masing. Jam 7 sampai dengan jam 9, kita ada pengantar menuju materi. Nanti untuk makin mengenal dan mencintai GKJW, saya dan Pak Krista, kesetiaan iman nanti Pak Suko, remaja dan masalahnya nanti Pak Agus, nanti Pak Ardi akan menjelaskan tentang tugas-tugas anak-anak. Nah, untuk membuat anak-anak semakin terlibat dalam proses kita, kami nanti juga akan meminta anak-anak itu untuk menjadi notulis proses di situ. Jadi nanti untuk yang pengantar menuju materi ini, pencatat proses atau notulisnya itu dari GKJW Pasuruan dan GKJW Keraksan. Lalu ibadah penutupnya, silakan dilayani katekis dan katekumen dari Darmo dan Gelagahan. Kalau misalnya panjenengan membutuhkan Zoom untuk mempersiapkan ibadah ini, silakan matur kepada kami yang ada di Bali Wiyoto, kami siap memfasilitasi, atau jika panjenengan kepingin lalu bekerja sama sendiri, nyumanggaaken. Jadi harapannya melalui ini, anak-anak juga mulai kenalan dengan teman mereka dari gereja yang lain, begitu. Jadi selain pencatat proses, nanti juga ibadah penutup ini kita layani katekis bersama anak-anak. Mungkin bisa katekis yang khotbah anak-anak, liturgos dan musik dan yang lain-lain, atau bisa mungkin yang khotbah anak-anak. Jadi silahkan nanti dirundingkan Darmo dengan Gelagahan mempersiapkan ibadah penutup itu untuk yang Zoom yang pertama. Lalu untuk Zoom yang kedua, yang diskusi itu, nanti ibadah pembukaannya itu dari Tulang Bawang dan Tanjung Perak. Jadi silahkan Tulang Bawang dan Tanjung Perak nanti saling berkontak. Kita sudah ada grupnya. Kalau panjenengan misalnya bertanya, siapa ini yang dari Tanjung Perak, siapa yang dari Tulang Bawang, monggo grup itu digunakan. Lalu nanti sudah ibadah pembukaan 1 jam, kita makan malam, jam 19 sampai 21 kita ada diskusi. Moderatornya Pak Ardi dan narasumbernya nanti dari kami penyampai materi itu. Yang mencatat prosesnya, yang mencatat terkait tentang pertanyaannya apa, terus jawabannya bagaimana, itu dari Bulusari, Bangkalan, Randurejo, dan Ngeronggo. Pada saat ini juga kami akan membagikan buku tanya jawab seputar iman. Lalu kemudian untuk ibadah penutup, itu dari Purwosari, Banyuwangi, dan dari Simomulyo. Jadi silahkan berkontak untuk mempersiapkan ini. Lalu yang untuk kegiatan penutup, ini tidak ada pencatat proses tentu saja, tapi ibadah pembukaan nanti dari bersama-sama Gresik dan Sekaran. Untuk kesan dan pesan nanti MC-nya Pak Agus, moderatornya nanti Pak Krista, dan juga ada pengisian form
evaluasi kegiatan, makan malam, sudah itu nanti akan ada wisuda, pemberian apresiasi karya terbaik, dan pembagian buku kenangan. Lalu setelah itu ibadah penutup oleh Pak Pendeta Ardi. Jadi dari sini mungkin ada tambahan anak-anak begitu artinya atau tambahan jemaat yang mengikuti, tapi ini kami menyusun dari data yang kami terima siang tadi, begitu artinya. Jadi nanti jika ada jemaat yang nambah mungkin bisa bisa kami tambahkan dalam baik itu mencatat proses itu. Jadi harapannya di sini keterlibatan bersama anak-anak itu juga ada dalam setiap proses kegiatan kita. Jadi monggo setelah ini jemaat-jemaat yang melayani ibadah tadi bisa saling berkontak, lalu anak-anaknya diajak untuk menyiapkan ibadah bersama-sama, membuat liturgi bersama, dan melalui itu juga mereka terpacu untuk berkomitmen sampai dengan selesai. Lalu terkait materi, ada 3 materi yang kami rasa perlu diberikan pada masa-masa ini. Yang pertama adalah makin mengenal dan mencintai GKJW. Ini adalah buklet yang kami buat. Bukletnya ini kami buat untuk nanti memudahkan penyampaian materi. Jadi anak-anak tidak hanya menerima video, tapi nanti juga akan menerima buklet. Materinya kira-kira identitas GKJW itu seperti apa? Bagaimana GKJW bertumbuh? Bagaimana pelayanannya? Apa saja karya GKJW di Jawa Timur, di Indonesia, bahkan di dunia? Bagaimana GKJW berprogram, bergerak? Bagaimana saya bisa mencintai GKJW? Dan bagaimana proyeksi GKJW di masa depan? Nanti materinya oleh saya dan Pak Krista. Lalu, jika ada hal-hal yang di sini, lalu anak-anak punya pertanyaan, silahkan nanti diisikan di pramateri tadi itu ya. Tugasnya, ini nanti adalah tugas bersama, membuat karya satu jemaat. Jadi, para calon CD dari sebuah jemaat disilahkan untuk membuat karya bentuk apapun. Bisa nyanyian, kemarin ada juga yang membuat video, ada juga yang membuat film, ada yang membuat lukisan bareng-bareng gitu. Jadi silahkan membuat karya apapun bareng-bareng, setiap anak terlibat, yang menunjukkan kecintaan mereka pada GKJW dan juga mengajak orang lain untuk mencintai GKJW. Lalu pembuatan karyanya itu tadi didokumentasikan dalam bentuk video. Sesudah itu, kalau sudah selesai diserahkan kepada kami paling lambat 29 Oktober. Jadi untuk materi yang pertama ini tugasnya membuat karya bersama satu jemaat. Nanti sarana belajarnya video, buklet, terus mempelajari video, pendalaman materi, diskusi, lalu kemudian juga buku saku itu tadi. Materi yang kedua itu terkait kesetiaan iman. Bagaimana iman Kristen itu, mengapa harus memiliki iman yang dewasa, bagaimana saya menghargai dan menghidupi iman Kristen saya, apa yang harus saya lakukan mewujudkan iman saya sehari-hari, yang nanti akan disampaikan oleh Pak Suko. Ini nanti adalah gambaran buku bukletnya yang nanti akan diberikan kepada anak-anak. Silahkan jika belum ada materi tapi mereka punya pertanyaan begitu, silahkan diajukan melalui Google Form. Tugasnya, kalau yang tadi membuat karya, untuk materi kesetiaan iman itu tugas pribadi. Jadi nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan dari kami yang di Bali Wiyoto. Pertanyaan-pertanyaan nanti silahkan dijawab setiap anak, dikirimkan kepada kami yang ada di Bali Wiyoto melalui Google Form. Sarana belajarnya sama. Lalu yang ketiga itu remaja dan masalahnya. Mengapa kok Tuhan mengizinkan saya punya masalah? Masalah apa yang banyak dihadapi oleh remaja saat ini? Bagaimana saya menyelesaikan masalah saya menurut iman Kristen? Bagaimana saya bisa meneladan Kristus dan tokoh-tokoh di Alkitab ketika memiliki masalah? Nanti akan disampaikan oleh Pak Agus Wasono. Nah, disinilah nanti kelompoknya ini lintas jemaat. Karena sampai dengan hari ini pesertanya 170 orang, jadi kami nanti mungkin akan membaginya menjadi 17 kelompok. Untuk peserta anak-anak ya, itu kami akan membaginya menjadi satu kelompok 10 anak. Jadi ini nanti dari jemaat yang berbeda-beda untuk kemudian mengerjakan studi kasus. Jadi ada 3 tugasnya berbeda-beda, ada yang membuat karya, ada yang tugas pribadi karena itu lebih reflektif, dan juga ada tugas yang, karena ini kan masalah itu kan sesuatu yang lebih sosial. Jadi mereka mengerjakannya bersama-sama dengan teman-teman mereka dari
jemaat-jemaat yang lain. Itu sama diserahkan kepada kami paling lambat 29 Oktober. Nggih. Jadi itu gambaran kegiatan kita. Kegiatan kita hari ini kita pradaya, 3 Oktober nanti silahkan mengumpulkan Google Form, 10 Oktober nanti Google Form yang untuk kenalan dan juga videonya. Nanti 20 Oktober kami akan membagikan videonya, kami akan mengedit, membagikan videonya. 20 Oktober nanti Zoom, temu akrab, pembukaan, mengenal materi, terus juga pembagian video dari materi. 24-25 inilah harapan kami peran katekis besar. Karena di sini nanti dari materi yang kami bagikan, silahkan mengadakan pendalaman di jemaat masing-masing. Mungkin bisa sharing, mungkin bisa apapun. Silahkan sesuai dengan kreativitas di masing-masing jemaat. Lalu sudah itu mereka bisa mulai nyicil kerja tugas. Kalau mau dikumpulkan saat ini juga silahkan. Yang penting paling lambat nanti tugasnya kami terima 29 Oktober jam ini, jam 21. 26 Oktober nanti ada Zoom yang kedua. Kalau ada pertanyaan dari anak-anak dari materi, nanti kita akan berdiskusi di sini, sekaligus kami membagi buku sakunya. Lalu kemudian 27 Oktober ini Zoom untuk kerja tugas kelompok lintas iman, 28 lintas jemaat, 28-29 ini pengerjaan karya, pengerjaan tugas pribadi, atau mungkin juga yang tugas kelompoknya belum selesai, silahkan ada waktu untuk mengerjakan ini. Nyuwun tulung katekis juga boleh menemani dalam proses pengerjaan tugas mereka, menyemangati mereka ketika mereka berada di jemaat, karena kami tetap akan memberikan motivasi melalui grup mungkin ya. Itu jadi silahkan untuk yang di jemaat menemani mereka ketika mereka di jemaat, dan terakhir nanti penutup kesan pesan, hadiah, pembagian hadiah dan yang lain-lain. Lalu sepanjang tanggal ini atau mungkin sesudahnya, jika nanti anak-anak sesudah terima materi mungkin ingin berkonsultasi pribadi atau sharing pribadi atau cerita dengan kami yang ada di Bali Wiyoto, kami membuka diri sepenuhnya. Jadi kami membuka diri untuk anak-anak boleh bercerita, berbagi kepada kami. Jadi kami akan menyimpan, ada etika dalam pastoral kami, jadi kami akan menyimpan itu dan mengarahkan mereka untuk semakin mantap dalam perjalanan mereka. Oke, begitu gambaran kegiatan yang akan bersama-sama kita lakukan sampai dengan 30 Oktober. Karena itulah kenapa Pradaya Katekis ini kami lakukan, karena memang ini bukan sekadar mereka ikut lalu kemudian lalu ketika di kegiatan itu mereka mendengarkan, sudah itu besoknya mereka mendengarkan lagi. Harapannya tidak demikian, tapi melalui kegiatan ini, satu, mereka bertumbuh secara pribadi, mereka bertumbuh bersama Bali Wiyoto dan katekis, mereka kenal dengan teman-teman mereka lintas jemaat dan bertumbuh bersama, dan boleh membangun komitmen untuk bersama-sama mengikuti ini sampai dengan selesai, sehingga ketika mereka menjadi orang yang dewasa sungguhan, mereka nanti siap untuk menjadi kreatif, tapi juga tetap berpegang pada iman mereka dengan sungguh-sungguh. Begitu gambaran kegiatan kita yang akan kita lakukan sampai dengan tanggal 30 Oktober nanti. Saya kembalikan ke Pak Ardi. Monggo Pak Ardi. Matur nuwun Pak Gideon. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang kami persiapkan dari Bali Wiyoto ini itu harapannya memang lebih baik, sebab kami belajar dari gelombang yang pertama. Kalau gelombang yang pertama itu kami hanya pertemuan dengan tenaga katekis ini kurang lebih 3 hari sebelum hari H-nya. Nah, jauh-jauh hari kami memang sudah mempersiapkan diri. Harapannya di gelombang yang kedua ini lebih baik, dan seperti yang sudah dipaparkan oleh Pak Gideon tadi, lebih banyak melibatkan baik itu Bapak Ibu maupun juga anak-anak kita, sehingga peran kita khususnya para guru-guru katekisasi ini boleh bersama-sama ikut terlibat secara aktif dalam mendampingi anak-anak kita. Baik Bapak Ibu dan Tuhan, saya membuka ruang tanya jawab. Sekiranya ada penjelasan dari kami, khususnya dari apa yang disampaikan oleh Pak Gideon, mungkin ada yang perlu atau yang belum panjenengan pahami, bisa ditanyakan pada saat ini. Monggo.
dari katekisat. Oke, monggo Bu Sinten disebutkan namanya sama jemaat dari ini jemaat mana, sebab namanya bukan nama sendiri, katekis Purwosari Besuki Timur. Oke, monggo wonten malih Mas Pak Denny. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, sementara 2 orang dulu nggih. Monggo Bu. Terima kasih. Nama saya Bu Are. Bu Are sebagai katekis dari Purwosari yang selama ini juga. Suaranya kurang jelas, Bu. Kurang mepet. Saya dari Purwosari. Bu Are, Pak. Ware, nggih. Mari kalau kenal kula. Peserta dari Purwosari kira-kira itu ada 18. Kemudian ada 1 anak yang berkebutuhan khusus, Pak. Ini bagaimana? 1 anak berkebutuhan khusus. Memang bicaranya tidak bisa. Nah, ini kami mohon. Oke. Ampun Ibu. Mungkin boleh dibagikan Bu ke berkebutuhan khususnya apa? Berkebutuhan khususnya apa yang mungkin ini? Sepertinya tidak bisa bicara gitu, Pak. Jadi hanya gitu, tapi anaknya lincah begitu. Oh, Tapi dia pengen orang tuanya, sehingga ya kami daftar saja. Tapi ini bagaimana solusinya? Oke, nanti catatan kami. Oke, ampun itu aja ya. Oke, matur nuwun. Pak Denny, monggo Pak Denny. Selamat malam. Halo Pak Denny. Pertanyaan saya, apakah selama 3 kali Zoom ini para katekis mengikuti terus? Oke, terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Denny. Oke, monggo mungkin Pak Gideon bisa langsung menjawabnya. Dari Bu Hari sama Pak Denny tadi, pertanyaan yang pertama terkait dengan anak yang berkebutuhan khusus, kemudian yang kedua apakah katekis ini mengikuti semua rangkaian kegiatan ataukah hanya anak-anak kita saja? Ya, terima kasih Pak Ardi. Jadi terkait yang memang berkebutuhan khusus, kita GKJW ini kan kaya dan menerima semuanya dengan sukacita karena mereka juga anak-anak Tuhan, begitu artinya. Jadi silahkan jika memang anaknya kepingin ikut, silahkan bisa ikut. Jika memang mungkin memiliki keterbatasan dalam pengerjaan tugas dan yang lain-lain, artinya tidak perlu dipaksakan, tidak apa-apa, gitu artinya. Jika memang dia memiliki kebutuhan khusus terkait itu. Tetapi jika memang sebutlah misalnya nanti ada materi-materi khusus yang memang mungkin dirasa anak ini mungkin perlu langsung berkontak dengan kami yang ada di Bali Wiyoto, begitu artinya mungkin menjelaskan secara lebih sederhana atau bagaimana, nanti memang nggak akan bisa mengkontak kami yang ada di sini, Bu. Tapi intinya bahwa kita menerima semua orang dengan sukacita karena mereka juga anak-anak Tuhan. Kita mungkin tidak bisa memaksakan setiap anak, bahkan yang tidak berkebutuhan khusus pun mungkin setiap anak juga berbeda-beda. Tapi terima kasih Bu Warih untuk tetap boleh memfasilitasi mereka. Terima kasih juga untuk boleh membuat anak ini bersemangat, karena harapannya ya demikianlah katekis gitu artinya, menumbuhkan anak-anak kita dalam situasi yang bagaimanapun. Memang mungkin kalau kita berbicara secara teologis, diskusinya bisa panjang gitu artinya kan. Tetapi sebagai bagian dari keluarga, monggo tetap diajak. Jika nanti memang memiliki keterbatasan dalam pengerjaan tugas-tugasnya, tidak masalah, tapi yang penting diajak ikut saja gitu artinya. Diajak ikut, diajak hadir, supaya dia juga merasa bahwa dia punya konco yang juga menerima, menemani dia dalam perjalanan dia untuk mengenal Tuhan dan juga menghadirkan dirinya dengan utuh
di dunia ini sebagaimanapun Tuhan menciptakan dia itu yang terbaik, dan apapun ya dia sempurna di hadapan Tuhan, dan juga kalau Tuhan saja menerima dia, mosok kita ini. Jadi nggih begitu. Lalu untuk Pak Denny Lasut, jadi yang untuk Zoom harapannya nanti memang setiap katekis menemani, Pak. Karena kan memang ini proses bersama supaya nanti bisa terus ada kesinambungan. Jika memang ada satu katekis yang misalnya suatu saat tidak bisa mengikuti begitu, mungkin bisa berbagi tugas dengan katekis yang lain, atau mungkin bisa berbagi tugas dengan pendeta jemaat, sehingga dalam setiap prosesnya anak-anak kita ini tidak berjalan sendirian. Karena kan selama mereka belum dewasa, sebutlah belum dewasa secara iman, itu kan juga tanggung jawab kita sebagai keluarga besar mereka ya, untuk menemani pertumbuhan iman mereka. Jadi monggo nanti berbagi tugas di jemaat. Kami itu melihat bahkan ada jemaat Gresik itu katekumennya atau calon CD-nya 13, katekisnya itu 10 orang, begitu artinya. Jadi ini mungkin situasi yang khusus, tapi mungkin ini kemudian bisa menjadi bagian dari jemaat-jemaat yang lain. Sebutlah jika satu katekis tidak bisa, katekis yang lain bisa menemani. Sebutlah jika nanti dalam prosesnya ini panjenengan mendaftarkan katekisnya cuma 3 orang, kayak misalnya kayak ini nggih, tulang bawang, anaknya 33, katekisnya 33, cuma 3 orang, dianggap nanti dalam proses kurang. Monggo, karena ini masih jauh hari, mungkin bisa nanti membagi waktu, bisa nanti janjian sampean pas bagian iki. Kalau misalnya saya lihat Purwosari, katekisnya 4 orang, mungkin yuk wis ditambahi, cek tambah semangat, arek-arek, dadi wong 10. Iki bayar maneh apa ora? Wes tidak perlu mikirkan itu. Yang penting kan lalu kemudian mereka bertumbuh bersama itu nggih. Darmo, ini Darmo itu 32 anak, katekisnya 9. Nah, begini ini kan nanti bisa saling berbagi tugas. Kalau keraksaan gitu, anaknya 2, katekisnya 1 nggih, ikut terus gitu. Artinya mungkin gantian dengan Bu Pendeta atau kados pundi gitu nggih. Tapi nggih, harapannya silakan terus menemani proses mereka selama ini. Selama kalau misalnya suatu saat dengan tidak bisa karena memang kita tahu katekis juga harus bekerja dan yang lain-lain, pada saat tertentu mungkin anak-anak yuk saya belajar mandiri yo, artinya. Jadi hal-hal begitu juga kami rasa mungkin, tapi kalau dalam proses Zoom-nya harapan kami supaya tetap berkesinambungan, monggo tetap menemani anak-anak kita. Nggih, begitu. Ya, ada pertanyaan Pak Gede. Untuk katekis apa juga bayar? Nah, ini saya menambah Pak Krista di sini kalau begitu. Monggo Pak Krista. Karena ini urusan yang begitu Pak Krista yang ini, yang ahlinya. Monggo Pak. Mic-nya Pak. Sebenarnya bukan ahlinya ya. Ini kan dikhususkan untuk untuk para peserta ya, untuk para katekumen. Dilalah katekisnya itu ikut, itu malah diharapkan. Nah, soal bayar membayar itu saya ikhlasih lah kalau soal yang katekis itu. Iya. Tahun lalu ya begitu kok. Tahun lalu itu ada yang bayar, ada yang tidak, dan kita juga tidak masalah. Iya. Yang penting itu ini bayar lu HP. Jadi artinya supaya tidak membebani jemaat. Kalau itu kemudian misalnya ada jemaat kecil tapi yang Roh Kudusnya bergerak luar biasa, kemudian katekumennya itu banyak sekali, ya kemudian hanya bisa bayar separuh, no problem sebenarnya, karena itu toh ya anak-anak kita sendiri. Iya. Gitu Pak. Jadi nggak usah diributkan lah soal katekisnya itu. Ya, tak ikhlasi ya itu. Melas ya. Oke Pak. Kasih. Ya, ada yang lain Bapak Ibu? Satu termin lagi. Artinya apa yang dipaparkan oleh Pak Gideon tadi memang sudah dibagikan juga di grup. Pak Hernyo Tinerso. Ya, selamat malam Pak. Salam. Shalom. Ya, kami dari Jemaat Sekarang Pak, ini menanyakan bahwa untuk
sekarang itu kan jatahnya ibadah pembukaan pada tanggal 30 Oktober. Tetapi ada hambatan, Pak, karena pada tanggal 30 tersebut sebagian katekis itu mengikuti sidang MD, Pak. Sedangkan katekis diharapkan untuk mendampingi anak-anak dalam mengikuti hal ini. Bagaimana kalau itu nanti bisa ditukar tanggalnya? Dan kami menanyakan bahwa untuk ibadah ini apakah menggunakan Zoom atau rekan, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, monggo Pak Gede. Sebentar, Pak, ini yang sidangnya itu adalah tanggal 23 dan tanggal 30. Yang sesuai jadwal Zoom, ini kan tanggal 23, 26, dan 30. Mungkinan bisa ditukar tanggal 26-nya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, tanggal 26-nya nggih, Pak. Oke, kalau bisa. Oke, kami catat dulu. Saya lanjutkan dulu nggih yang penanggap yang lain dulu nggih. Tadi ada Pak Sakeus sama ada Pak Bambang. Pak Sakeus dulu, Pak Sakeus Ruden. Ya, saya terima kasih Sakius Ruden dari Gresik. Iya Pak, silakan Pak. Terkait dengan pertanyaan pramateri sampai dengan tanggal 3 Oktober, itu materinya Pak Suko ya? Yang materi tanggal? Pengumpulan pertanyaan pramateri sampai dengan tanggal 3, itu materinya Pak Suko. Apa sembarang? Itu yang pertama. Terus yang kedua, seperti yang disinggung tadi Pak Pendeta Gide, ya betul, memang kami dari Gresik itu terdaftar 10 katekis, tapi ternyata yang masuk malam hari ini cuma 3 orang. Terus yang tadi ada yang berkebutuhan khusus, kami sampaikan bahwa tahun kemarin kami punya anak berkebutuhan khusus memang. Jadi segala kegiatan memang dia ikut, cuma ya enggak bisa apa-apa, tetapi dia semangat. Bahkan untuk kayak air minum dia membagikan ke teman-temannya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sakeus. Pak Bambang Handoyo. Monggo Pak Bambang. Salam. Salam. Terima kasih. Terkait dengan rencana Zoom meeting ya, sebanyak 3 kali, 23, 26, dan kemudian tanggal 30. Dan kalau nggak salah tadi saya melihat jadwalnya, ada yang sekali Zoom, nyun sewu kalau keliru saya, mohon nanti dikoreksi, antara jam 14 sampai jam 21. Saya nggak tahu jatuh di tanggal berapa. Cuma yang menjadi kekhawatiran kami kalau jam segitu ya, jam 14 sampai 21 kurang lebih 7 jam begitu, kira-kira efektif enggak untuk anak-anak mengikuti Zoom? Tatap muka langsung saja kalau jam segitu juga konsentrasinya menjadi berkurang, apalagi ini melalui Zoom meeting dengan teman-teman juga yang baru dikenalnya. Saya kira mohon kebijaksanaannya supaya nanti jangan-jangan katekisasi yang kita selenggarakan secara Zoom ini bukan malah nanti membuat anak-anak menjadi imannya menjadi dewasa, tapi karena durasinya yang kurang dimampatkan seperti ini, jangan-jangan menjadi anak-anak menjadi bosen atau bahkan menjadi ogah-ogahan. Saya kira itu saja, terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Monggo Pak Gede mungkin bisa menjawab mulai dari yang Pak Hernayo tadi tentang perubahan jadwal GKJ Sekarang, Pak Sakeus yang tentang materi, pengumpulan materi tanggal 3 Oktober, dan juga Pak Bambang yang terakhir terkait dengan waktu. Baik. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu untuk tanggapannya. Sangat ini kami ya, sangat
memperkaya kami, dan ini sebenarnya menunjukkan bahwa semangatnya luar biasa. Nggih, jadi yang pertama terkait pengumpulan pertanyaan pramateri itu, Pak. Jadi itu materi manapun. Jadi kalau ada anak-anak punya pertanyaan tentang GKJW, silakan, itu nanti kami akan membagikan Google Form sesudah ini di grup panjenengan. Google Form-nya sudah kami buat, jadi nanti silakan kalau ada pertanyaan tentang GKJW, silakan kalau ada pertanyaan tentang iman, silakan kalau ada pertanyaan tentang remaja dan masalahnya. Google Form itu nanti monggo dibagikan kepada para calon CD, para katekumen. Jadi nanti itu bukan cuma materi dari Pak Suko Kesetiaan Iman, tapi dari semua materi. Kalau memang di sebuah materi mereka tidak punya pertanyaan, ya nggak apa-apa. Tapi siapa tahu mereka punya banyak pertanyaan. Satu materi bisa punya 5 pertanyaan. Kami berusaha untuk menjawab setiap pertanyaan mereka dan nanti memasukkannya dalam buku saku tanya jawab seputar iman itu. Jadi itu nanti untuk semua materi, Pak. Lalu terkait sekarang, kami nanti akan mencoba menata ulang jadwalnya supaya nanti bisa. Jadi saya mungkin setelah ini akan mengubah beberapa urutan urutan petugas, karena kami juga baru saja menerima satu jemaat yang baru mendaftar lagi, yaitu jemaat kewarasan gitu. Artinya jadi kami akan berusaha supaya semua jemaat punya bagian masing-masing, dan terima kasih untuk sekarang supaya tidak bentrok. Jadi nanti kami itu kan tanggal 26 begitu nggih untuk pelayanan ibadahnya. Waktu nak lab. Oke, terus yang berikutnya ini yang ditanyakan oleh Pak Bambang Handoyo. Terima kasih sekali untuk masukannya Pak Bambang. Jadi ini masukan yang kami rasa baik. Jadi yang dilihat Pak Bambang tadi yang tanggal 23 Oktober itu nggih. Jadi itu kan antara keakraban calon CD sampai dengan ibadah penutup. Ini memang yang acara keakraban ini gelombang 1 memang tidak ada, Pak. Tapi ini memang kami adakan di gelombang ini karena anak-anak kepingin supaya mereka kenal dengan anak-anak yang lain. Jika nanti memang durasinya dianggap terlalu panjang, mungkin nanti bisa kita mulai begini. Jadi yang tanggal 23 Oktober itu, sebutlah itu cuma mulai dari jam 4 ibadah, pengantar materi, lalu ibadah penutup, begitu saja. Yang untuk kenal akrabnya, mungkin nanti bisa kita adakan sebutlah tanggal 22 sore begitu nggih. Jadi hari Jumat sore. Jadi nanti karena ini kan cuma acara keakraban, tidak ada materi yang kemudian diberikan. Ini intinya cuma mereka kenalan, mereka menyapa teman-temannya. Tapi memang mungkin kalau durasinya terlalu panjang, mungkin nanti juga bisa membuat anak-anak malah tidak konsentrasi di saat-saat terakhir, begitu artinya. Jadi nanti untuk yang keakraban ini monggo kita sepakati saja Ibu Bapak katekis yang ada di sini. Kados pundi menawi ini diganti tanggal 22 Oktober. Jadi hari Jumat. Ini cuma acaranya cuma kenalan, game, begitu saja. Jadi tidak ada acara-acara yang khusus. Yang penting mereka kemudian bisa tahu teman-teman mereka dari jemaat-jemaat yang lain. Untuk katekisnya ini nanti bersama dengan katekis sendiri. Terima kasih kalau mau yang dari Gresik yang sudah berbagi bahwa di jemaat kami dulu juga ada anak dengan berkebutuhan khusus begitu. Nah, itu nanti bisa dibagikan dalam sharing katekis. Jadi nanti bisa jadi nanti katekis bisa saling memperkaya satu dengan yang lain terkait proses katekisasi calon CD yang selama ini dilakukan di jemaat masing-masing. Jadi nanti kalau boleh ini berarti kami ubah jadwalnya dari yang rencananya 23 Oktober siang ini diubah menjadi 22 Oktober sebutlah jam 19 sampai dengan jam 21. Acaranya adalah keakraban tok, gitu artinya. Keakraban kalau yang katekis, kami membagi menjadi dua ruangan, yang katekis ya nanti ya bersama dengan katekis, cek jenengan juga kenal katekis dari jemaat yang lain, gitu artinya kan, mungkin bisa saling berbagi ilmu, nanti yang anak-anak ya game, ya terus berkegiatan bersama, jadi nanti di dalam ruangan itu. Kados pundi menawi mekaten, jadi silahkan gini, monggo mengangkat tangan jika panjenengan keberatan, atau jika oke, silahkan memberikan emotikon dalam bentuk jempol yang ada di bawah menika. Jadi kalau boleh kita ubah tanggal 22. Kados pundi menawi mekaten. Pak Gigi. Pak Gigi. Oh nggih. Bertanya.
Oh, Ardi Pak Ardi, Gersik. oh, Pak Ardi. Nggih. Nggih. Pak Nuwun sewu, Pak Gede. Yang disampaikan Pak Gede tadi untuk menyiasati supaya tidak panjang waktu, yang saya tangkap adalah nanti ada dimunculkan tanggal 22. Maksud saya berarti tanggal 22 ada, tanggal 23 ada, gitu ta? 23 itu nanti tidak dimulai jam 2 siang, Pak. Jadi yang acara yang keakraban itu kita pindahkan 22, Ya, yang berarti nambah 23 slot. Nggih, begitu. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Nggih. Gimana Bapak Ibu? Apakah bisa diterima nggih? Artinya tetap ada keakraban, tapi Ikut pelaksanaannya mawon. 22 jam 7 malam sampai jam 9. Nanti baik anak-anak dengan Pak Gide, nanti yang tenaga katekis bersama-sama dengan saya maupun juga Pak Krista maupun juga Pak Agus, kita bisa saling sharing dan saling berbagi pengalaman juga kita panjenengan mendampingi selama masa katekisasi ini. Begitu bisa? Lanjut Pak. Matur nuwun. Saja saya setuju. Matur nuwun. Apakah masih ada lagi? Waktu kita sudah jam 8 lebih. Oh, nggih. Mungkin menambah dari pertanyaan terakhir Pak Ardi. Jadi nanti malam ini saya akan berusaha menata ulang jadwalnya ini tadi bersama materi-materinya. Saya akan mengirimkan ke grup katekis ya Bapak Ibu ya. Saya mengirimkan ke grup katekis, terus juga saya akan membagikan Google Form untuk diisi anak-anak, baik Google Form pertanyaan maupun Google Form tentang data diri mereka yang akan kita jadikan buku kenangan tadi. Terus ini kami rekam, sengaja kami buat supaya rekaman ini nanti juga kami bagikan kepada katekis-katekis yang mungkin tidak bisa mengikuti pradaya malam hari ini, sehingga mereka tetap bisa mengikuti rekamannya. Tuh, oh ya, satu catatan Pak Ardi, ini supaya ini ya demi keterbukaan bersama. Pak Krista tadi itu mengatakan bahwa monggo kalau misalnya tidak bisa tidak bisa utuh tapi semangatnya besar, itu semangat utama kami. Semangat kita adalah menemani anak-anak bertumbuh. Jadi semangat utamanya bukan masalah golek duit akeh-akehan, tapi kami sadar bahwa tanggung jawab atas persembahan, tanggung jawab atas keuangan itu sesuatu yang sangat penting. Seperti yang di gelombang yang pertama kemarin, kami nanti akan memberikan pertanggungjawaban kami atas penggunaan dana dari kegiatan katekisasi ini kepada panjenengan semua. Dan kami mohon izin supaya nanti jika ada sisanya, dana tersebut akan kami gunakan sebagai kas sosial IPTH Baliwioto. Jadi nanti kas sosial itu nanti bisa digunakan ketika ada yang dari Baliwioto mungkin mengalami duka dan yang lain-lain. Jadi nanti akan kami gunakan itu sekaligus juga untuk pengembangan kegiatan Baliwioto yang lain. Jika ada sisanya dari kemudian penggunaan dana-dana yang panjenengan kirimkan kepada kami, kami akan mempertanggungjawabkan di akhir kegiatan. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara, acara kita di dalam pradaya untuk pelaksanaan pemantapan calon suci. Harapannya kita bisa bersama-sama mendampingi dan juga mengikuti seluruh rangkaian acara kita dengan baik. Kita akan bersama mengakhiri dalam doa. Tolong Pak Pendeta Agus Wasono untuk bisa menutup di dalam doa. Terima kasih Ibu Bapak. Kita akan mengakhiri perjumpaan kita saat ini, dan ini merupakan perjumpaan saya untuk tahun ini karena kontraknya habis sampai akhir tahun. Monggo kita tutup di dalam doa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Allah. Biarlah perjumpaan kami malam hari ini sungguh berkenan di hati Tuhan. Apa yang boleh kami sampaikan dan kami terima, kami pahami, kami mengerti, dan kami lakukan di dalam pelaksanaan pembekalan calon CD ini. Pakailah hamba-hambamu ini ya Allah, sehingga proses pemantapan calon CD boleh terjadi karena kehendak Allah. Tuhan,
persiapan kami mulai saat ini sampai pelaksanaan nantinya. Kami percayakan kepadamu, Tuhan menyertai dan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu atas kami. Amin. Sugeng dalu, matur nuwun, Gusti berkahi. Matur nuwun Pak Pendeta Agus, foto bersama. Pak Agus. Matur nuwun Pak Pendeta Krista. Ardi, terima terima kasih. Selamat malam semua. Malam. Selamat malam semuanya Bapak Ibu. Selamat malam. Terima kasih tim IT. Mas Ardi. Mas Ardi kok kekerasan? Terima kasih. Oh iya, nanti Mas Arthur. Wah, lama nggak ketemu. Iya, Mas Arthur putranya yang ke Gresik malah dia. Iya, ada di rumahnya Mas Ekeu sekarang mereka. Oh gitu ya. Wah, mantul. Mas Ardi tambah Padang ngono, Mas. Oh iya, ono contohnya